Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Zob Zarafif bersama saya Zarafif. Oke, setelah sekian lama saya tidak membuat video, kali ini saya akan membahas ke chapter baru ya, yaitu adalah digital forensik. Karena saya saat ini sedang kuliah digital forensik dan memang sangat menarik untuk dilakukan pembahasan terkait tools-tools digital forensik ataupun teknik-tekniknya seperti itu. Oke, mungkin kedepannya akan ada sesi-sesi yang akan membahas tentang atau video-video yang membahas tentang digital forensik. Jadi ditunggu aja. Ini adalah sesi pertama dari digital forensik, yaitu adalah membahas tools atau software bernama FTK Imager. Oke, FTK Imager itu dibuat oleh Access Data yang kemudian sekarang sudah diakuisisi oleh Xtero, seperti tampilan website xtero.com yang ada di tampilan saat ini. Apa sih FTK Imager? FTK Imager itu adalah alat atau software untuk melakukan imaging untuk atau melakukan akuisisi terhadap hard disk seperti hard disk, SSD, flash disk dari barang bukti istilahnya gitu. Nah, FTK Imager itu fokus di situ. Ya, dia akan melakukan imaging terhadap hard disk, SSD dan juga flash disk seperti itu. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama, ini adalah tampilan dari sebelum itu mungkin ini dulu ya. Kita akan memberikan contoh mendownloadnya di mana. Kalian bisa akses ke xtero.com, lalu ke FTK Imager ya, ke sini produk kalau kalian tersesat ke produk. Lalu di sini kalian cari Xtero FTK Imager. Nah, sini kalian bisa klik free download. Nah, setelah itu kalian akan mengisi registrasi ya, untuk registrasi seperti itu. Nanti setelah selesai kalian akan klik download, nanti akan ke download. Dia akan berbentuk seperti ISO ya. Seperti ISO. Nanti FTK Imager SP1 kalau tidak salah seperti itu. Nanti akan bisa kalian install sendiri. Nah, jika kalian sudah menginstal, tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan dari FTK Imager dengan versi 8.2033 ya, SP1. Dan ini adalah tampilan kosongnya dari FTK Imager. Oke, sebelum itu saya sudah menyiapkan bahan, yaitu menggunakan flash disk ya, satu buah flash disk. Jadi di sini kita akan membuat skenario, yaitu ada barang bukti yang masuk berupa flash disk untuk dilakukan akuisisi forensiknya ya, atau kita buat imaging dengan format RAW DD ataupun E01 yang kemudian akan selanjutnya untuk dianalisis dengan aplikasi atau software bernama Autopsy. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, kita akan membuat imaging dulu ya dengan flash disk. Saya sudah mencolokkan flash disknya, dan ini adalah kapasitas dari flash disknya, flash disk saya ya, flash disk SanDisk dengan storage itu real storage-nya segini ya, tahun 64 GB. Nah, seperti ini terbaca. Oke. Nah, baiknya memang kita menggunakan write blocker ya, untuk agar tidak ada file-file yang masuk ke dalam barang bukti ini gitu. Jadi kalian bisa colokkan flash disk kalian sekarang ataupun hard disk ataupun SSD ya. Bisa menggunakan hard disk enclosure atau SSD enclosure ya. Oke. Setelah itu kita mulai ya. Kita pergi ke file, kita pergi ke create disk image. Nah, di create disk image ini akan ada beberapa opsi, ada physical drive, ada logical drive, ada image file, dan juga content of a folder. iOS ini nggak bisa diklik ya, Vernico device atau multiple CD atau DVD. Nah, biasanya kalau kita ingin melakukan salinan secara menyeluruh ya, secara keseluruhan dengan mengambil bit per bitnya, itu kita bisa menggunakan yang physical drive. Nah, jika kalian ingin menggunakan logical drive, dia akan hanya mengambil dari folder-folder tertentunya saja. Misal mungkin folder yang ada di dalam barang bukti tersebut gitu ya.
Atau mungkin kalau dari sebuah hard disk itu kan ada drive C, drive D ya gitu ya, drive C, drive D itu bisa dipilih salah satunya, misalkan kayak gitu. Dia lebih ke folder namun tidak menyeluruh. Dan ada image file dan juga container folder ya. Ini mungkin mengambil foldernya, khusus dari foldernya saja. Oke, di sini saya akan menggunakan yang physical drive ya. Jadi saya akan mengambil keseluruhan dari atau menyalin keseluruhan dari barang bukti berupa flash disk. Nah, di sini di bagian select drive atau source drive selection, di sini akan tampil beberapa drive kita ya. Dua drive ini itu adalah drive dari laptop saya ya. Nah, yang ini yang paling bawah ini terbaca USB SanDisk 3.2 Gen 1 dengan kapasitasnya 61 GB ya. Nah, pastikan kalian di sini jangan salah pilih. Kalau kalian memasukkan hard disk ya, pastikan hard disk kalian sama dan juga mereka sama. Kalau SSD juga sama dan flash disk juga sama ya. Jadi jangan sampai kalian memilih dari drive laptop kalian gitu ya, itu jangan salah itu. Oke. Sini karena saya menggunakan flash disk untuk praktek kali ini, saya akan memilih flash disk. Nah, pastikan namanya sama dan juga kapasitasnya sama. Setelah itu kita klik finish, lalu akan terbuka jendela create image ya. Di sini kita akan menentukan image destination-nya atau bisa dibilang output hasilnya di mana nantinya. Oke, kita akan bisa klik add. Oke, di sini ada beberapa pilihan output ya. Ada RAW-DD, ada Smart, ada E01 dan juga ada AFF. Untuk RAW-DD, dia itu adalah output atau format yang bisa dibilang dia akan menyalin atau mengakuisisi bit per bit ya. Jadi dia tidak ada kompresinya. Jadi misalkan flash disk atau barang buktinya itu sebesar 64 GB, maka outputnya juga akan setara atau 64 GB juga gitu ya. Jadi pokoknya sesuai dengan kapasitas storage-nya ya berapa ya. Kalau flash disk-nya 64 ya berarti akan menghasilkan outputnya sebesar 64 GB juga gitu. Format ini juga bisa digunakan di beberapa tools atau software analisis ya, seperti Autopsy, Axiom dan yang lain-lainnya. Untuk Smart saya kurang tahu ya, jadi jarang dipakai. Nah, ini untuk E01 ini adalah format yang kalau nggak salah dikembangkan oleh Encache. Ini bisa dibilang format yang lebih advance daripada RAW-DD ya. Jadi dia bisa menyimpan seperti metadata kasusnya kalau tidak salah, seperti nama examiner, nomor kasus, nama kasus dan semacam itu. Dan juga dia itu dia itu melakukan kompresi di format ini. Jadi semisal flash disk yang dipakai atau diakuisisi itu 64 GB, mungkin kapasitasnya bisa jauh lebih kecil daripada kapasitas flash disk tersebut gitu ya, storage tersebut. Misal 64 GB, mungkin yang akan dia hasilkan dengan format E01 ini itu menjadi 20 GB atau 30 GB seperti itu. Jadi dia akan melakukan kompresi, berbeda dengan RAW-DD yang tidak melakukan kompresi. Nah, untuk lebih advance-nya ini ada format AFF. Ini juga menyimpan metadata kasus ya, sama seperti E01 ini. Ini advance, lupa ya. Memang yang sering digunakan dua ini gitu. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan yang RAW-DD saja, yang basic. Next. Nah, di sini kalian akan memasukkan case number-nya. Untuk case number mungkin akan saya samakan di tanggal hari ini ya. Case number 3005 2026 gitu ya, 26 flash disk seperti itu, atau punya flash disk misalkan. Finish number ini bebas, sesuaikan aja sama kalian. Nah, ini saya beri nama flash disk hitam SanDisk 64 GB. Nah, examinernya nama saya gitu ya.
Nama kalian juga bisa disesuaikan, untuk notes bebas. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini kita akan menentukan image destination folder atau di mana nanti outputnya atau format itu disimpan. Ini juga disesuaikan oleh masing-masing kalian ya. Saya akan menyimpan di lokal laptop saya. Saya akan menyimpan di sini saja. Kita akan bikin folder baru, namanya FTK Imager. Klik OK. Nah, di sini kita juga harus memberikan nama terhadap format tersebut ya. Mungkin imaging fraud evidence itu ya, misalkan. Nah, sekarang di bawahnya itu terdapat image fragment size dalam bentuk MD. Ini kalau di setting 1500 itu akan nanti hasil outputnya akan terpecah-pecah ya. Jadi misal dari 64 GB itu, dari flash disk itu kan 64 GB, kalau di setting image fragment size-nya 1500, dia akan memecah ya per partnya, satu filenya 1500, jadi banyak nanti sampai 64 GB. Nah, saya di sini akan mau menghasilkan satu format saja, satu file saja. Jadi kita bisa nolkan, atau di sini dibilang nol itu do not fragment atau jangan di fragment ya. Oke, kita pilih 0. Ini saya tidak centang juga. Lalu setelah itu finish. Jika sudah, kita klik start, dan ini mungkin akan memakan waktu sesuai dengan storage yang kalian gunakan ya untuk praktik FTK ini. Jika mungkin 1 tera dari barang bukti itu ya akan lama gitu ya. Karena saya menggunakan flash disk cuma 64 GB, harusnya sih 4 ya. Oke, kita tunggu. Jika sudah, nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini hasil dari proses imaging ya, sudah selesai. Dia akan menghasilkan yang namanya drive image verify result, yaitu adalah tampilan verifikasi dari hash ya. Jadi di sini yang paling penting itu adalah nama yang tadi kita hasilkan atau nama dari outputnya itu adalah imaging fraud evidence .001 ya, sesuai dengan case numbernya. Lalu di sini yang paling penting itu adalah MD5 hash ya. Dari hasil compute hash dan juga report hash itu dihasilkan verifikasinya adalah match atau sama ya. Nah, ini salah satu kelebihannya juga dari FTK Imager ya, dia juga bisa menggenerate hash ya. Nah, hash itu di forensik itu sangat penting untuk integritas dari sebuah barang bukti tersebut ya. Jadi di forensik itu kan barang bukti tidak boleh diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dan lain-lain ya. Makanya setiap kita melakukan akuisisi itu tidak boleh ada perubahan ya dari hash tersebut gitu ya. Nah, di sini FTK menghasilkan 2 hash, ada MD5 dan juga ada SA1 ya. Dan ini hasilnya dua-duanya itu adalah match ya. Jadi memang harus dipastikan dari hasil ini adalah match. Oke. Nah, ini bisa kita close. Oke, ini juga ada image summary ya. Image summary bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat juga di folder yang kita sudah tunjukkan ya. Bentar. Nah, nih. Ini adalah folder yang menjadi tujuan ya, destinasinya. Dia akan membuat 2 file baru ya. Nah, di sini ada 1 buah file. Coba kita properties. Nah, ini dengan size 57,2 GB ya, sama seperti besaran dari kapasitas flash disk atau barang buktinya yang kita akuisisi ya, sama ya. Karena kita juga tadi tidak menggunakan fragment ya, kita buat 0, jadi dia akan menghasilkan satu output saja yang berformat .dd ya. Ini berformat .dd mana ya?
Nah, ini harusnya berformat .dd tapi di sini tidak terlihat. Coba kita cari dulu apakah terlihat ya. Oh, tidak ada. Oke. Nah, di sini juga ada satu buah file ya, catatannya. Ini bisa kita lihat di Notepad. Nah, kalau kita buka ini kita akan melihat apa ya namanya, lognya, atau ini catatan ya, catatan dari hasil dari akuisisi atau imaging yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini seperti bisa dilihat ada case number, ada evidence number, ada description, examinernya siapa ya kan, yang tadi kita inputkan. Lalu di sini juga ada yang penting, yaitu seperti ya ini untuk device info, di drive geometry, physical drive information ya, drive modelnya, ini nama flash disknya, SanDisk, ada drive serial number dan juga drive interface seperti itu ya. Ada source data size-nya, besaran datanya berapa. Nah, di sini juga ada hash-nya MD5 dan juga SH1. Nah, di sini akuisisi dimulai dari hari Sabtu tanggal 30 jam 9:30 ya 2026 dan juga selesai di jam 22.04.48 gitu. Lalu juga ada hashnya juga sama, ini juga sama ya, hashnya sama, ini dua ini. Nah, juga ada image verifikasi resultnya. Nah, ini sama ya, verified gitu. Ini adalah catatan ya, berbentuk, bukan catatan ya, output ya, output hasil dari, atau bisa dibilang ya kesimpulannya lah dari hasil imaging dengan FTK Imager. Oke, kita sudah melakukan akuisisi terhadap flash disk ya dengan menggunakan software FTK Imager dengan versi 82033 ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis ya menggunakan tools bernama Autopsy ya dari hasil imaging dengan menggunakan FTK Imager ini. Nanti di video berikutnya kita akan melihat apa saja file-file yang ada di flash disk tersebut dan juga apakah kita bisa melakukan recovery data terhadap file-file yang terhapus. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.